pagi para Smartpreneur. Nah, hari ini ya saya Coach Isan bekerja sama dengan program Smart FM yaitu Smartpreneur Talk. Kita akan membahas ya tentang inspirasi, tentang bagaimana UMKM bangkit di tengah pandemi dan bagaimana bisa tumbuh sukses konsisten. Nah, di depan Coach Isan hari ini sudah ada nih para pelaku usaha, couplepreneur ya. Mereka seorang owner atau pemilik bisnis kuliner Hako Ramen. Oke, mana nih orangnya nih? Halo. Silakan sapa dulu nih ke Smart Listener. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di awal 2022 ini penghujung Januari ya. Di Smart FM sudah ada program namanya Smartpreneur Talk. Nah, tamu perdana kita adalah owner Hako Ramen yang merupakan couplepreneur ya. Sudah lama juga nih sebenarnya di dunia kuliner ya. Sudah ada lebih dari 7 tahun ya. 7 tahun. Tepatnya mungkin 8 tahun ya. Oke, nah sudah saatnya ini bisa berbagi nih sama teman-teman yang lain. Karena dalam masa pandemi ini kita ingin para UMKM tetap bisa punya semangat, ya kan, tetap punya harapan, ya, tetap punya mental pemenang, ya. Artinya dengan kondisi yang tidak mudah, kita harus juga berusaha bagaimana mewujudkan impian kita di bisnis, kan gitu ya, dan harus tetap optimis gitu. Nah, silakan perkenalkan diri dulu nih dari Hako Ramen ya. Siapa nih foundernya? Foundernya mana nih foundernya? Ya, suami atau istri? Ini kebetulan nih suami istri ya. Barengan ya. Oh, sama-sama pencetusnya Hako Ramen. Oke. Silakan dari Bang Andi mungkin ya. Silakan. Hai, saya Andi. Saya suami dari Wina. Kami kemarin buka ini udah 7 tahun yang lalu. Jadi sekarang mau berbagi pengalaman dengan Smartpreneur. Oke, ini Bang Andi ya kan. Nah, kemudian siapa nih? Kekasih hati Bang Andi nih. Coba perkenalkan diri dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Wina. Kita suami istri ya, menjalani bisnis ini bisa dibilang ya couplepreneur juga, tapi masih sama-sama belajar juga ya. Sekarang ini belajarnya bareng Coach Isan ini gitu. Semoga bermanfaat hari ini ya. Oke, teman-teman pebisnis, para Smartpreneur ya, Smart Listener. Silakan teman-teman yang lagi join di Instagram di Smart FM ya, Smart FM Medan ya, dan juga join di Instagramnya Hako Ramen ya, Mbak Wina ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya-tanya, boleh ya, coba nanti kita kalau bisa baca pertanyaannya kita baca ya. Kalau misalnya teman-teman mau share ke teman-teman lainnya mungkin yang membutuhkan konten dari program Smartpreneur Talk ini, silakan ya share ke teman-teman lainnya atau kolega Anda. Baik, tadi Mbak Wina sama Bang Andi udah sempat cerita kalau Hako Ramen ya sekarang ini sedang mau mengembangkan bisnisnya. Nah, ini Hako Ramen sebelum kita bahas perkembangan bisnisnya, mulainya tahun berapa sih? Ya. Sebenarnya sih dulu tuh nggak langsung jadi Hako Ramen gitu ya. Ya, panggilnya ayah. Jadi dulu tuh masih yang kita jualannya memang makanan Jepang, tapi pertamanya tuh mulainya dari sushi sebenarnya, memperkenalkan sushi dari yang biasanya kita makannya di resto gitu kan, di cafe. Nah, itu kita mau coba ke street foodnya gitulah, ke street food, mau mengenalkan sushinya duluan, tapi malah ramennya jadi sampingan. Ternyata waktu kita udah jalan berapa bulan, peminat ramennya malah lebih banyak daripada sushinya. Mungkin lidah kita ya gitu kan. Kita kan rasanya kalau makan sushi mungkin bagi sebagian orang masih yang aneh gitu ya. Tapi kalau mie kan familiar gitu. Nah, mungkin dari situ, dari respon pembeli ternyata lebih banyak ramen. Kita pindah lokasi, kita buka rumah ramen dan burger. Nah, itu dari rumah ramen dan burger berjalan berapa tahun. Nah, tahun lalu itu karena ada beberapa teman gitu kan yang bertanya, Win gimana sih kalau misalnya mau buka ramen di kotaku gitu, mau buka ramen di sini gimana gitu. Nah, dari situ kita gimana ya kalau misalnya rumah ramen di bawah, sepertinya lumayan rumit ya gitu kan. Nah, jadi kita fokus mau ke ramen
kita buat kita bikinlah brand baru gitu. Oke. Nah, apa sih namanya itu kan? Tercetuslah Hako Ramen ini gitu, Coach. Nah, gitulah awal mulanya. Tahun berapa tuh di awali tahun berapa tuh? Hako Ramennya itu baru 2021 kemarin. 2021. Ya, sebelumnya bisnis yang tadi itu ada rumah ramen itu tahun berapa? Rumah ramen dan burger itu 2000. Kalah dari 2014 ya. 2014 gitu ya. 2015 iya. Itu Oke. waktu anak kedua lahir itu. Iya, itu kalau boleh tahu sekitaran usia berapa tuh? 30, 20? Apa sayanya? Bang Andi boleh? Mau jalan 30 ya? Mau kepala 3 Menuju 30 ya, udah harus serius ini mau ngenakutin apa Iya. gitu ya. Karena sebelumnya Oke. pun mau pas kita kan berdua tuh 2014 itu Iya. sama-sama berhenti dari pekerjaan kita gitu. Kan oke. sama-sama di kantor Iya, gitu. iya. Cuman mulai dari 2014 tuh mau bisnis apa ya gitu. Kita mulai kayak clothing, kita Iya. pernah baju. Iya. Terus kayaknya nggak cocok Iya. gitu kan. Apa gitu. Ternyata terjunlah ke sini. Ini yang menarik ya, Ke ramen ini. ke ramen ya. Ini yang menarik karena ternyata sebelum benar-benar ditekunin ya, sebelumnya itu kan bekerja ya, masih di perusahaan ya. Iya. Nah, kalau Mbak Wina sendiri sebelumnya di mana? Di perusahaan di apa kerja? salah satu bank plat merah. Oke, salah satu bank plat Ya, merah ya. BUMN, ya. BUMN. Kalau Bang Andi? Di BUMN juga. Salah satu BUMN juga, tapi yang bergerak di bidang pertanian. Oke, berarti udah memang orang-orang di belakang meja ya, istilahnya orang-orang kantoran. Nah, kenapa mencetuskan untuk terjun berbisnis? Karena kan bisnis itu ya banyak kan orang bilang ya bisnis itu ya enak ya, ya tapi enak. Bilangnya enak ya gitu. Sebenarnya kalau ini gini, Iya, menghindari jam kerja ya gitu kan, dari jam 12 jam kerja. Iya. Ternyata setelah jadi entrepreneur kerjanya 24 jam. Kalau Jadi emang kejebak gitu. udah nyemplung ya, gimana Tapi Man? udah nyemplung ya udah kita dinikmatin aja. Ternyata Iya. lebih seru gitu kan. Iya, iya. Jamnya juga walaupun 24 jam tapi kan nggak terikat gitu. Oke. Kita yang menentukan sendiri. Ya, menentukan jam berapa harus tidur gitu ya. Harus tidur jam tapi berapa? memang itu Iya. udah rencana jangka panjang saya dari saya kuliah. Iya. Jadi saya namanya kita manusia ya. Tamat SD, menghadapi dunia baru SMP, tamatin dunia baru SMA. SMA masa muda ya kan, gitu. Main-main gitu ya, Main-main kan, nongkrong gitu. Habis kita kuliah. Memang dulu saya itu kuliah. Setelah tamat kuliah ini kan baru cari mau kerja di mana, mau jadi apa kan gitu kan. Iya. Nah, jadi memang saya dulu tuh udah punya niat gitu. Iya. Minimal aku kerja 5 tahun dulu, habis itu aku harus punya usaha gitu. Oke. Minimal dari modal sendiri gitu ya. Iya. Bukan dari pinjaman atau orang lain. orang tua gitu. Oke. Nah, itulah makanya memang Kepengen. diniatkan mau terjun ke dunia usaha ini. Sejak usia boleh tahu? Rencananya tuh disusun pada saat mau selesai kuliah itulah. Oh iya, memang sudah niat banget ya untuk Iya. Ya, bisa. karena kemarin punya usaha. kayak memikirkan realita kehidupan gitu kan. Waduh. Iya. Tamat kuliah paling kerja di bank gaji 3 juta, Iya, 2 juta. Iya. Kalau setahun 2 tahun masih menyendiri mungkin cukup ya. Iya, Tapi iya. kita mau berumah tangga realitanya kayaknya nggak cukup gitu. Oh, logis banget ya Nah, berpikir. logikanya itu makanya nggak mungkin. Jadi nggak mungkin jadi satu lahan gitu kan. Mesti Iya, ada iya. buka yang lain. Nah, tapi ya Iya. caranya mungkin ada orang yang beruntung dia cepat bisa. Kalau saya tuh kemarin memang Berproses. prosesnya lah lama 5-6 tahun lah. 5-6 Kerja, tahun kerja kumpulin, baru kumpulin uangnya baru kumpulin modal ya. modalnya. Oke, ini menarik sekali. Jadi teman-teman ya, para smart listeners, para smartpreneurs, kalau teman-teman memang dari awal udah pengen niat nih ya, mau buka usaha. Nah, teman-teman silakan ya, kumpulin modalnya, kumpulin pengalamannya, ilmunya ya. Nah, sehingga nanti akan jadi kenyataan. Karena kalau namanya mimpi nggak dilakukan, itu jadi angan-angan. Ya kan gitu. Kalau mimpi, kemudian impian itu dituliskan menjadi target, target itu dituliskan menjadi rencana, rencana itu dilakukan, itu akan jadi kenyataan. Ya kan gitu. Oke, ini luar biasa inspirasi dari Hako Ramen dalam memulai bisnis ya. Tapi itu nggak mudah ya, para smart listeners.
karena 6 tahun harus ngumpulin modalnya ya. Iya, Dan bisa kita karyawan kan. benar. Oke. So untuk Wina nih, nah kenapa setuju? Kan di awal kan ketemunya mungkin sama-sama orang kantoran gitu ya. Kenapa setuju? Ayo kita udah menikah dan membuat bisnis itu gimana? Kenapa setuju? Karena sebenarnya Wina juga pengen bisnis juga sih gitu. Oke. Dari kuliah juga udah mulai kayak jualan walaupun kecil ya, jilbab. Pas di kantor juga memang apa ya, kepengen punya bisnis sendiri gitu, nggak mau yang memang nggak punya jangka panjang di kantor gitu. Oke. Memang nggak kepikiran untuk terus di kantor, karena setelah menikah, melahirkan, punya anak gitu. Iya. Kayaknya kalau di kantor kan terikat. Jadi waktu kita punya pas timing 2014 sama-sama resign gitu kan. Ya udahlah, kita sama-sama bisnis aja gitu. Oke. Tapi itu juga memang salah satu kendalanya. Yeah. Kalau kita bisnis kita nggak terjun langsung, dulu kan kita belum yang ada tuh hanya sistem mungkin franchise, tapi perusahaan-perusahaan besar ya, Yeah. KFC, McD Yeah. gitu kan. Di tahun pada saat itu masih yang sekitar miliaran bukan ratusan juta. Nah, jadi belum ada peluang untuk franchise kecil yang nominalnya range 50 sampai 200 tuh belum ada dulu. Jadi belum kenal. Nah, Akhirnya coba sendiri gitu ya. Coba sendiri. Jadi kalau memang pada saat itu kami memang memikirkannya itu untuk bisa buka ini ya bisa berkembang. Oke. Dan 5 tahun berbisnis tadi kan udah ini jalan berapa nih? 8 tahun ya? 7 tahun ya? 7 tahun ya. 3-5 tahun berbisnis, apa yang dirasakan kemarin? Boleh di-share nggak? 3-5 tahun berbisnis. Apa ya? Pengalaman yang haru birunya, ya kan? Apa pengalaman yang Kalau misalnya- jatuh bangunnya ada nggak sih? Oke, kalau Itu Ya gimana, ayah dulu atau bunda dulu nih? Oke, ayo dulu. Silakan. Itu zamannya sosial media mulai bangkit, startup mulai bangkit. Pada 7 tahun yang lalu tuh bahkan HP Android mungkin masih beberapa orang yang memiliki, ya kan, smartphone. Membangunnya melalui sosial media itu belum adalah cara-cara yang sekarang gampang didapat lah ya kan. Nah, jadi memang ngebangunnya offline gitu. Kita juga dulu sempat ngebangun flyer gitu-gitu. Iya. Apa beriklan seperti itu lah, flyer. Iya. Terus dari teman ke teman ya, apa ya dulu yang hidup apa ya? Facebook. gitu kan. Iya, Ya udah dari personal, dibuat di dalam personal lah, Facebook personal ngiklaninnya. Tapi kalau Wina sih jatuh bangunnya itu apa ya, lebih ke pengalaman tentang pegawai itu lebih banyak, misalnya karyawan gitu, itu yang paling membekas sih gitu kan. Karena, sampai makan hati nggak? Oh banget. Enggak ya? Karena Banget ya? soal pekerja ini kan maksudnya kita memang nggak hanya sekedar yang mau dia bekerja gitu kan, kita sama-sama membangun gitu kan. Tapi memang banyak suka dukanya kalau misalnya tentang yang bekerja gitu. Ada yang misalnya udah dihubungin, kita jemput tengah malam gitu kan. Kita jemput tengah malam, besoknya mereka udah nggak ada gitu di tempat kita gitu. Oh ya, menghilang gitu ya? Menghilang. Oh gitu. ngilang, jadian atau gimana? Nggak tahu kok. Tiba-tiba jam 6 pagi mereka udah ninggalin kunci aja gitu, udah nggak ada gitu. Terus ada yang udah berapa bulan kerja gitu kan, sama gitu juga kejadiannya. Jam 6 pagi udah nggak ada gitu. Jadi macam-macam lah, kalau misalnya soal pekerja ada yang bilang itu tempatnya yang apalah serem lah segala macam. Jadi itu mungkin alasan mereka, tapi kita nggak tahu kan, karena selama kita ditinggal di situ sih nggak ada masalah gitu. Di tempat kita itu macam-macam sih kalau suka dukanya. Kalau misalnya tentang omset, ya itu ya orang mungkin melihat jualan enak-enak aja gitu ya kan. Ternyata yang kita bahkan yang omset misalnya satu orderan satu hari pun pernah gitu. Cuman satu orderan dari sekian, misalnya kita pernah sampai yang 60 orderan online. Kita kan dulu setelah di Sakti Lubis kita pakai yang aplikasi. Itu udah baru mulai tuh Gojek, Grab ya kan, itu baru mulai.
dari yang kita pernah 60 orderan, kita satu orderan tuh pernah gitu. Satu hari ya? Iya, cuma satu gitu itu pernah. Jadi emang jualan tuh ya kan, kalau rame banget, kalau sepi banget gitu. Ya tapi itulah yang tetap harus dijalani gitu sih. Dari sekian tadi yang paling terberat apa nih Bang Andi? Yang paling benar-benar terberat, apakah itu dari aspek eksternal tadi seperti orderan, SDM, atau mungkin internal nih komunikasi sesama pasangan ini kan ya, kalau di rumah tangga ya udah ada aturannya gitu ya. Di bisnis ya gimana nih? Ada nggak tantangan terberat lah yang dirasakan selama 1, 2, 3 tahun di awal? Takut dia, saya jujur bos. Di kode dirangkul gitu ya, dirangkul gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Ini bagi mungkin banyak smart listener juga yang saya sih merasakan. Beratnya tuh jujur. Saya itu istri saya aja tipikalnya orangnya di situ ada kerjaan, di situ dikerjain. Nah kalau saya itu nggak bisa, harus di planning coach. Jadi saya nggak bisa ngikutin kerja dia yang mepet, kan saya tinggalin. Oke. Jadi kalau Bang Andi tipenya memang suka planning ya. Oke. Kalau Wina sukanya yang emang eksekusi langsung dadakan ya. Adrenalinnya meningkat saat itu ya. Tiba-tiba kalau misalnya dadakan gitu, tiba-tiba idenya muncul gitu. Waduh. Jadi saling memahami aja. Jadi saya mundur kalau dia udah gitu, kerjain sendiri silahkan. Silahkan gitu ya. Cari susah sendiri gitu ya. Supaya nggak supaya nggak berbenturan. Jadi ya udah, kalau misalnya pas lagi ini mesti butuh yang detail, oke, kita kerjain pakai detail. Tapi dia sekarang udah mulai kok karena untuk SDM gitu kan, saya bilang buat programnya yang Hako Universe itu kan. Ada program yang kita buat untuk Hako Ramen. Jadi setiap tim atau pegawai yang kita mau rekrut, kita masukkan ke dalam ada namanya Hako Universe. Hako Universe, keren banget. Universe itu tuh maksudnya sebagiannya ya, misalnya kayak program untuk merekrut pegawainya pakai sistem magang dulu gitu. Karena kita udah punya pengalaman yang saya bilang tadi kan coach, yang 7 tahun itu gimana menghandle pegawai yang makan hati ya. 1 hari masuk, saya udah nggak ada. Nah, jadi kita belajar dari situ, kita coba buat konsep yang baru gitu. Wow, menarik ya. Berarti dari pengalaman yang sudah dilewati, dirasain gitu ya, membuat Bang Andi dan Mbak Wina ya, membuat sistem penanganan karyawan dengan tadi namanya Hako Universe. Kenapa ya Hako Universe? Kita bisa bahas lagi ya setelah yang satu ini ya. Jadi smartpreneur, smart listener tetap ya pantau di Instagram, baik yang di radio atau streaming ya, boleh di buka link streamingnya yaitu radiosmartfm.com ya, cari Smart FM Medan, nanti Anda bisa mendengarkan kita di manapun ya. Oke, kita akan lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Your favorite songs from Smart FM. Kembali kita bersama di program Smartpreneur Talk ya di Smart FM. Dan untuk Anda yang mau dapat inspirasi tentang bisnis ya, mau dapatkan mungkin pengalaman-pengalaman nih ya, untuk bagi pelaku usaha yang ingin berbagi pengalaman mereka, bisa menjadi pembelajaran atau learning Anda ya di bisnis, sehingga bisnis Anda bisa tumbuh sukses luar biasa. Baik, kembali lagi ke Hako Ramen. Nah, ini Hako Ramen ya. Kita tunjukin dulu nih ya. Nah, ini orang ini ada live di Facebook ya. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin belum sempat dengarkan siaran kita secara full, bisa nanti mendengarkan di YouTube ya, di Smart FM ya. Oke. Hako Ramen, kembali ke Hako Ramen. Tadi Bang Andi ada cerita tentang Hako Universe. Hako Universe. Nah, itu sistem pengelolaan SDM atau karyawan yang memang terbentuk setelah sudah 7 tahun nih menjalankan bisnis, ya kan? Dari tahu susah-susahnya, capek-capeknya, makan hatinya, akhirnya punya sistem. Boleh cerita nggak, apa nih setelah sudah punya sistemnya, setelahnya dan sebelumnya itu apa bedanya? Ya, kalau perbedaannya mungkin karena tadi sistem saya tadi tuh ya, saya memang lebih suka nge-planning, jadi saya lebih ngerasa nyaman aja gitu mengelola usaha ini. Jadinya kita kan selama dia ngikutin sistem Hako Universe itu, kita tahu
karakter dia, terus dia cekatan atau tidak, namanya buat diproduksi kan. Jadi cuman dapat itunya lah coach yang bisa kepuasan ya, sehingga bisa lebih terplanning ya. Iya. Bagaimana perekrutan karyawan, pendidikannya gitu ya. Iya. Tentang kualitas pekerjaannya gitu, sebelum benar-benar diterima gitu. Iya. Oke, nah kalau Wina sendiri nih, apa dampak atau benefit yang Wina dapetin dari sistem Hako Universe yang sudah dibuat? Kalau Wina sih lebih ke gini ya, kalau misalnya dulu kita cari pegawai yang hanya misalnya dibutuhkan nih kan, saat itu juga langsung dipekerjakan gitu kan, tanpa dia begitu masuk ke kerjaan dia nggak tahu apa-apa gitu, langsung terjun di hari dia bekerja, di situ dia belajar. Tapi setelah yang sistem ini, Wina berharapnya sih mereka belajar dulu nih, apa yang mengenali bahan, mengenali cara kerja masaknya, mengenali dapurnya dulu, mengenali apa ya, tipe-tipe pelanggannya. Pokoknya semuanya belajar dulu. Setelah mereka siap, itu baru mereka bisa terjun ke dapur misalnya, ke dapur yang saat ini masih di dapur ya, karena masih belum ada outlet ya. Jadi ini kesempatan juga nih, mudah-mudahan tahun ini ada outlet, jadi kita bisa langsung terjun nih pegawai yang hasil dari didikan Hako Universe ya. Gitu. Jadi mereka nggak hanya langsung kita rekrut, dibutuhkan pegawai untuk masa gitu, langsung terjun, enggak. Ada apa sih istilahnya, kayak pendidikan, lebih ke belajarnya dulu, sehingga mereka begitu terjun langsung udah siap gitu. Jadi ada juga yang nanya, jadi kalau outletnya belum ada, kamu mau taruh di mana ya? Kita Tetap cuman ngasih ini, Hako Universe ini intinya cuman untuk mengajarkan. Ya, mengajarkan. Terus kita Memberikan punya outlet, berikan dia pengalaman. Ya kalau emang outletnya nanti belum ada selesai dia, ya kita rumahkan dia dulu. Cuman kan ketika dia dipanggil, dia sudah bisa ready. Oke. Ya, seperti sekarang juga udah kita buka online gitu kan coach. Kita masih ada online, jualan online dari aplikasi, sama kita join bareng teman di STM atas. Nah, jadi mungkin sementara kalau misalnya memang butuh, kita tetap bisa berdayakan di sana gitu. Oke. Nah, kalau ini sistemnya udah berjalan, nah untuk Wina sendiri apa enggak, ini lama banget nih sistemnya, harus diajarin lagi, harus ditanya-tanya lagi gimana pengalaman mereka memasak, kualitas gimana, itu gimana menghadapi itu untuk Wina pribadi seperti apa? Memang awalnya Wina ngerasanya kayak apa ya, susah juga ya gitu, kayak buang-buang waktu juga ya gitu kan. Tapi ternyata waktu mereka udah siap, nah kita malah lebih enteng kerjanya gitu. Jadi kita nggak yang huru hara di dapur gitu, karena kan ini makanan ya gitu kan. Kalau misalnya kita langsung terjun, kan orang yang tidak tahu apa-apa langsung ke dapur gitu kan, tanpa ada apa namanya pengalaman, apalagi masakan Jepang kan, bukan yang kita masakan biasa, makanan umum gitu. Kalau umum kan mungkin bisa langsung diajarkan, ini rebus aja, ini kukus aja gitu. Tapi kan ini enggak, mereka harus kenalin bahan dulu. Nanti kalau tiba-tiba di dapur, ini soyu apaan ya, ini soyu halal, ini apa lagi gitu. Nah jadi kebetulan yang Hako Ramen ini menyediakan ramen halal, ya kita juga kenalin bahan-bahan ramen yang halal, bahan-bahan apa yang sebenarnya yang tidak boleh dipakai gitu, apa yang menunjang kualitas makanan gitu. Jadi nggak yang langsung terjun gitu. Jadi lebih gampang sih menurut Wina. Jadi Hako Universe ini tujuannya sebenarnya bukan terlalu komersil, nggak komersil. Jadi bisa aja nanti mereka bisa jadi kompetitor kita sendiri. Oke. Bisa jadi mereka kerja dengan kompetitor kita. Nggak masalah. Oke. Yang kita butuhkan ya hanya karena kita latih dia kemampuannya. Pada saat kita sudah misalnya ada permintaan, outlet, kita siap punya supply. Nah ini dia ya produknya ya. Kalau teman-teman ya berminat, silahkan order ya Hako Ramen, karena kalaupun ownernya lagi di sini, nah ada timnya yang sudah ready ya untuk bisa memasak sesuai standarnya Hako Ramen ya. Oke, memang kalau mau ekspansi, Coach selalu bilang ke para pebisnis atau entrepreneur agar menyiapkan prinsipnya 3 hal aja, yaitu yang pertama peluangnya, ya kan, peluangnya ada nggak nih, duitnya ada nggak, marketnya oke nggak, demandnya oke nggak. Kalau ada, berarti pikirkan yang kedua,
tempatnya, lokasinya. Nah, lokasi strategis nggak nih? Aksesnya gimana, ya kan? Sesuai nggak konsep dari value yang mau dibuat si bisnis ini, sesuai nggak desainnya? Nah, itu apakah pelanggan oke nggak dengan konsep itu, ya kan? Nah, sekarang kan udah banyak tuh ada konsep hidden gem atau yang hidden kitchen macam-macam. Nah, itu beda-beda pelanggan, beda-beda kebutuhannya. Nah, yang ketiga people-nya, orangnya. Nah, hari ini ya para teman-teman pebisnis yang mungkin lagi sedang menyimak, belajar ya sesuatu dari Hako Ramen yang menyiapkan Hako Universe untuk menyiapkan orangnya, bener ya? Iya. Nah, sehingga nanti ketika ada peluangnya, ada lokasinya, orangnya bisa disuplai ya, disiapkan gitu ya. Oke, keren banget. Applause dong buat Hako Ramen. Ya, karena tadi ya inspirasinya adalah kalaupun mereka akhirnya mandiri, ya mereka bisa buat bisnis sendiri, silahkan ya. Kalaupun mereka akhirnya dapat jodoh kerjaannya di tempat lain, nah mereka dipersilahkan gitu ya. Jadi ini bagian dari amal jariahnya ya kali ya. Iya, Coach, itulah. Karena dari pengalaman juga kan Coach, memang banyak juga sih yang mantan pegawai, misalnya mantan apa, mereka punya usaha sendiri dari yang kita ajarkan dulu itu, ya udah alhamdulillah kan jadi mata pencarian mereka gitu. Oke, nah sejauh ini sudah kayaknya udah oke ya untuk sistem perekrutan dan pendidikan karyawan sudah oke ya. Nah, tapi untuk produk dan pelanggan seperti apa setelah Hako Ramen ini sudah dibuat konsep yang lebih oke ini seperti apa? Kalau untuk produk, kita sekarang lebih ke fokus ke ramennya gitu ya Coach. Yeah. Kita untuk sekarang ada beberapa jenis gitu, tapi yang teman-teman nanti harus coba ya untuk yang di weekend gitu. Teman-teman bisa coba Tori Paitan Ramen ala Hako Ramen gitu ya. Ini ya produknya, oke. Nah, ini ada ikat pinggang ya, apa nih istilahnya? Labelnya. Dan kita coba buka ya tampilannya, boleh dilihat. Nah, oke. Ini dia. Namanya itu menarik ya. Oh, ini sedep banget nih, aduh. Ya. Oke, ini kita kasih lihat dulu nih para penonton YouTube ya. Oke, gimana istimewanya gimana? Jadi istimewanya itu dia. Oke. Kalau ini kan sekarang ready-nya masih yang weekend gitu ya Coach. Insya Allah nanti kalau misalnya kita punya outlet itu bakal ready setiap hari. Kenapa? Karena kuahnya ini dimasak lebih dari 8 jam gitu. Oh, ini kuahnya ini ya. Kaldunya itu berasal dari ayam banget gitu, bukan dari susu, bukan dari krim, bukan. Oke. Ini dia kuah kaldunya ini memang spesial juga karena 8 jam buatnya. Lebih dari 8 jam. Waduh. Memang sari-sari tulang dan dagingnya itu memang ada di kuahnya gitu. Sekarang ini masih ready-nya cuma weekend aja, Sabtu, Minggu. Iya. Insya Allah nanti kalau misalnya punya outlet sendiri bisa kita readykan setiap hari gitu. Oke. Yang tipe ini gitu ya. Ya, ini tipenya apa nih? Tori ya. Tori Paitan Ramen nih. Tori Paitan Ramen. Oke. Silakan ditutup lagi produknya. Ya. Sayang dia dibiarin nanti. Iya, nanti kita cicipin ya. Teman-teman yang pengen banget nyicipin silakan nanti order ya di Hako Ramen ya. Ada di aplikasi-aplikasi, di Instagram juga bisa. Ada di Linktree. Di Linktree juga ada. Ya, ini akun Hako Ramen ya yang ini ya. Nah, silakan nanti dicek di Linktree-nya. Oke. Kita kembali lagi ke tadi ya, respon pelanggan. Nah, untuk menu yang paling favorit nih bagi pelanggan apa ya yang saat ini? Apa ya? Selain sejauh ini karena Tori Paitan ini juga pas weekend, ya alhamdulillah sejauh ini weekend selalu habis ya, karena kan kita buatnya terbatas, nggak begitu banyak. Tapi sesuai dengan lidah kita anak Medan ini ya kan, nggak lepas dari yang pedas-pedas gitu ya. Kalau misalnya Tori Paitan ini kan dia karakternya nggak pedas gitu, gurih gitu. Nah, kalau mau pedas kita bisa tambahin serbuk cabai. Kalau misalnya yang lain itu spicy ramen, yang goreng, dry spicy ramen goreng. Ramen goreng gitu. Dia yang benar-benar itu pedas. Favoritnya Coach Isan itu. Oh ya, favorit. Boleh kali ya Coach. Iya. Tapi kita spesial. Versi kuah juga ini. Versi kuah juga enak ya. Dan spesialnya nih, walaupun bukan weekend kita dikirimin ini ya, Hako Ramen Tori Paitan. Wow, spesial. Oke.
Smart Listeners ya, bagi yang tertarik silakan order sendiri ya langsung. Nah, untuk pelanggan tadi udah cerita. Kemudian dari pelanggan-pelanggan yang udah ada nih, kira-kira pelanggannya udah berapa banyak sih Hakuramen ini selama 7 tahun? Kalau dihitung kita nggak bisa ngitungnya juga ya, karena tapi kalau untuk yang langganan kita punya beberapa nama gitu kan, yang maksudnya yang Wina kenal mungkin dari yang kita buka di Johor sampai kita buka di Sakti Lubis, terus cuman jualan online doang sampai sekarang itu adalah gitu. Alhamdulillah masih ada, masih ngikutin gitu. Tapi yang dia dari pelanggan sampai jadi teman juga banyak gitu. Nah, jadi, pelanggan jadi teman juga banyak. Pelanggan jadi teman. Waduh, keren banget. Ya, jadi kalau Wina dulu karena mainnya di Facebook gitu kan, jualannya via Facebook, ya pelanggan ya tiba-tiba udah jadi teman aja gitu. Dia jualan apa kita beli, nah kita jualan apa mereka beli, jadi kita saling gitu sih, jadi teman, jadi komunitas gitu ya. Jadi komunitas, terutama kayak banyak ibu-ibu muda juga kan yang jualan gitu. Saling sih sebenarnya gitu. Seru. Jadi saling belanja, saling support ya. Nah, dari pelanggan jadi teman ada, dari pelanggan jadi mitra atau investor ada nggak? Dari pelanggan jadi investor, mudah-mudahan ya Coach tahun ini ya, insya Allah ya, karena kita munculin Hakuramen juga dari teman yang pelanggan yang dia pengen juga gitu. Mudah-mudahan tahun ini bisa ada juga nih teman-teman yang kemarin niatannya mau buka Hakuramen di kotanya atau mau buka Hakuramen di pinggir kota, mau di tengah kota Medan. Mudah-mudahan terrealisasi tahun ini. Amin. Terus ada dengar bocoran-bocoran katanya udah ada yang ngantri nih, udah ada yang ketemu juga. Apa sih yang buat mereka diterima nanti kalau misalnya pengen jadi mitra Hakuramen? Tapi boleh share dulu nih pengalaman bertemu dengan calon-calon mitra yang oke atau yang nggak oke, apa yang dirasakan waktu itu, apa yang dihadapin, boleh? Kalau tahun lalu kan kita istilahnya karena baru membangun, terus kita belum siap secara administrasi gitu kan, kita belum siapkan bahan-bahannya, financial planningnya. Nah, mudah-mudahan yang kemarin mungkin belum berjodoh gitu kan, tahun ini kita udah siapkan semuanya bisa jadi berjodoh gitu. Kalau yang kemarin mungkin masih nolak, tahun ini kita bisa ngelihatnya, respon Hakuramennya tuh begini, mudah-mudahan bisa jadi mitra gitu ya. Kalau misalnya kriterianya mungkin lebih ke yang sevisi, sama gitu. Kalau tujuannya itu mau mengenalkan makanan Jepang ini yang halal gitu, yang halal dan bisa diterima anak Medan. Sevisi dan punya value yang sama ya. Apa aja nih value-nya? Kalau Haku sendiri itu kan udah ngebangun value ya. Nah, aku tahu bocorannya karena udah di coaching ya. Nah, boleh share, mungkin ini menjadi pertimbangan buat teman-teman atau pelanggan bahkan investor untuk bisa menilai Haku ini bisa nggak menjadi peluang bisnis untuk, ya seperti mungkin mereka kayak Bang Andi dan Mbak Wina dulu ya, pengen punya bisnis tapi belum tahu mau bisnis apa gitu kan, masih kerja juga, nabung-nabung untuk buat modal tapi bisnisnya apa, mau pilih-pilih bisnis kemitraan. Nah, untuk value-nya Hakuramen itu apa-apa aja? Sehingga mereka memilih Hakuramen apa tuh? Kalau misalnya teman-teman yang mau usaha gitu kan, yang pengen memilih Hakuramen itu punya value itu dari namanya tuh, dari Haku, hanya itu dia halal thayyiban dan higienis gitu kan. Jadi kita ramennya insya Allah halal mulai dari bahan-bahannya, karena kan kalau misalnya ramen ini kan kita tahu dari Jepang gitu ya. Dan adik Wina sendiri yang nomor 4 itu di sana, dan memang dia bilang susah banget tuh nyari ramen yang halal di sana. Jadi hanya beberapa toko ramen aja yang menyediakan ramen halal, tapi kita coba untuk gimana bahannya bisa halal tapi bener-bener rasa yang otentik gitu. Terus A-nya itu tadi kan halal higienis, A-nya itu brand story. Jadi kita punya story yang udah 7 tahun sampai 8 tahun itu kita bisa tuangkan di Hakuramen untuk jadi sebuah cerita. Nanti kalau kita makan ramen ingatnya Hakuramen gitu. Terus K-nya itu quality control, kualitasnya konsisten, kualitas kontrolnya dijaga lah. Ini jadi tadi K-nya itu siapapun nanti SDM kita
tetap bisa rasanya itu tetap sama gitu. Jadi Oke. kita mau minimalisir perbedaan rasa itu Iya, iya. dengan di HP Universe tadi sudah dibentuk. Oke, quality dan konsistensi tadi ya, Iya, termasuk konsistensi. konsistensi rasa dan Rasa. layanan mungkin ya. Layanan. Oke, kemudian yang apa terakhir? Yang Oh apa? orientasi customer. Oke. Jadi Itu yang tadi customer jadi kawan. customer jadi teman, customer jadi mitra kita gitu. Jadi emang benar-benar tapi yang sebelum itu pun begitu mereka pengennya tuh punya pelanggan tuh merasakan experience makan di Hakoramen tuh bisa punya experience yang baru lah gitu untuk menikmati Hakoramen ini gitu. Aduh, penasaran nih experience apa nanti yang akan didapatkan ya. Silakan nanti boleh Coba. kepoin ya. Ada akun Instagram atau akun Facebooknya boleh di share nggak ke teman-teman Smartpreneur dan Smart Listeners? Boleh. Kalau misalnya Instagram bisa dicek di Hakoramen _ Ya. Hakoramen kalau underscore. Facebook di Hakoramen Medan atau boleh nih kita kenalan di Facebooknya Wina karena udah full boleh di follow ya. Oke. Syazwina Putri Ritonga. Syazwina Putri Ritonga ya, Iya. di follow ya. Di-follow ya. Karena kayaknya kalau aku pantengin tuh banyak ya postingan-postingan yang inspiratif ya. Kadang-kadang buat ketawa juga, seru karena Nggak enak cuman- ngebacanya ya. Tapi nggak, maksudnya pengennya tuh nggak cuma jualan gitu kan, kita bisa berbagi apa aja yang bisa dibagi jadi manfaat buat teman-teman. Oke, nah ini menarik berbagi buat teman-teman. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang berusaha dan sudah punya bisnis di tengah pandemi ini sedang merasa tidak mudah ya, karena 2022 ini sangat menantang. Nah, apa yang bisa diberikan semangat atau spirit dari Hakoramen ya untuk Wina dulu deh, untuk mereka yang sedang saat ini berjuang, mungkin teman-teman Wina atau mungkin yang kenal sama Wina, yang nge-follow Wina di sosial media, silakan. Kalau misalnya Wina di pandemi ini ya sama-sama gitu ya, kayaknya Ya. semuanya sama-sama merasakan kebanyakan ada yang merasakan jatuh atau lagi turun, gimana semangatinnya ya ngelihat apa ya, kita memang tetap harus bertahan, tetap harus berjalan gitu. Walaupun lagi jatuh, walaupun lagi turun gimana pun tetap ya udah jalanin aja gitu. Kita tetap ngelihat ke depan apa tujuan kita sebenarnya gitu. Jadi kayak gimana pun keadaannya ya tujuan kita itu yang bikin kita semangat, tetap bangkit, tetap terus semangat gitu lah. Oke, tetap bangkit, tetap semangat. Ini sesuai dengan tema Smartpreneur Talk kita ya, UMKM bangkit dan bagaimana bisa tumbuh konsisten. Kalau dari Bang Andi, share dong ke teman-teman pelaku usaha lainnya yang mungkin seangkatan ya, udah 7 tahun tapi masih ada, masih eksis ya kan, atau mungkin yang baru mulai, boleh di-share nggak? Apa nih inspirasi yang bisa kita bagikan? Kalau buat yang baru mulai, mungkin semuanya Nggak mudah. ya memang nggak mudah di awal Merintis nggak mudah. Apalagi pada saat kita itu memperkenalkan dulu, bukan Iya. menjual gitu. Memperkenalkan produk. Tapi kalau yang misalnya sudah berjalan lama tapi usahanya mandek, ya saran saya cuma rebranding, ganti nama. Mudah, itu aja. Ya kita juga ngelakuin itu gitu. Melalui itu ya, oke. Karena saya lihat juga pandemi, pada saat kita Iya. diserang pandemi kemarin, Benar-benar Dengan brand yang sebelumnya ya. benar-benar Iya. turun banget gitu. Kan turun semua, mungkin ada yang bertahan, ada yang enggak kan gitu. Nah, yang ada yang bertahan mantap makan tabungan ya. Iya, benar. Tapi bertahan mantap makan tabungan. Iya, iya. Ya memang harusnya rebranding karena memang di masa pandemi juga banyak yang tumbuh yang baru dan berkembangnya pesat gitu. Brand baru berkembangnya pesat. Nah, jadi kalau masih tetap yang di unit usaha yang sama, pengen tetap jalan di situ, ya rebranding, ganti nama. Oke, ini pesan yang bagus sekali ya. Jadi ada refreshment ya, ganti nama, diseriusin, bisa jadi itu bisa berkembang juga karena yang lain juga brand-brand baru bisa berkembang gitu ya. Iya, yang baru Iya. baru muncul. Kalau untuk yang mungkin saat ini bekerja atau mungkin kebetulan mungkin di layoff ya atau diberhentikan dari pekerjaannya, ya ini gimana nih? Ada sharing nggak dari Wina ya atau dari Bang Andi? Boleh, siapa dulu nih?
Kalau yang mau usaha gitu maksudnya Coach ya? Ya mungkin dia diberhentikan gitu kan, atau mungkin mau pengen usaha sampingan, boleh share nggak? Kalau dari Winda misalnya mau usaha itu istilahnya mulai aja dulu gitu, dimulai dari yang kalau kita punya hobi apa misalnya masak, mulai dari dapur rumah sendiri aja gitu. Atau kita memang sukanya jualan, kita mulai dari rumah, dari media sosial kita, dari apa yang kita bisa buat ya langsung aja lakukan, nggak perlu nunggu aku harus punya outlet, aku harus punya misalnya apa ya gerobak, harus punya gerobak, harus punya duit dulu. Sebenarnya kalau usaha sih menurutnya ya nggak usah nunggu itu semua, kita mulai aja dari apa yang kita punya sekarang. Kita punya Facebook, karena dulu pun kami mulainya dari Facebook kan. Kita punya Facebook, gunakan Facebooknya. Kita punya Instagram, gunakan Instagram. Jadi nggak harus punya modal besar dulu untuk bisa usaha. Jadi walaupun kita berhenti kerja pengen usaha, mulai dari yang ada aja, mulai dari yang terkecil, lakukan konsisten gitu. Oke, nah ini keren banget ya, inspiratif ya. Nah, untuk kalau misalnya nih Bang Andi nih, untuk yang mau bisnis kuliner tapi dia nggak punya pengalaman di bisnis kuliner, apakah dia bisnisnya ya, apakah fashion atau yang lain gitu, tapi pengen bisnis kuliner, ya kan? Ada yang bisa di share nggak ke teman-teman? Atau mungkin mereka bekerja ya, pengen buka usaha kemitraan gitu ya, bekerja sama dengan Hako Ramen, itu gimana ceritanya? Jadi ya ini serunya memang sesuai dengan pengalaman saya dulu gitu kan. Saya lagi kerja, punya modal, bingung mau usaha apa. Usahanya dulu kalau mitra atau franchise tuh mahal-mahal, ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Nah kalau sekarang kan sudah menjamur nih banyak, dari makanan mie, kebab, semua bisa pilihan sesuai dengan passion, kemampuan finansial dia gitu. Nah, konon lagi kan ada orang yang memang dia kerja, dia pengen usaha, terus dia pengen punya usaha, tapi dia tidak mau terjun langsung ke dalam usaha itu. Dia cuma pengen uangnya aja yang berkembang, uangnya yang tumbuh, ya. Investasi ya? Investasi dia investasi di bidang kuliner ya. Bisa di bidang kuliner itu bermitra. Jadi memang kita di brand Hako Ramen ini membuka peluang buat teman-teman yang masih kerja, masih senang dengan pekerjaannya tapi punya modal, pengen punya usaha juga. Pokoknya ada dua nih ladang rezekinya, ada dua gitu kan. Mungkin kapok ya dengan jenis-jenis investasi yang mungkin lagi marak sekarang ini, pengen yang retail nih, yang real business, yang kuliner real. Nah, itu gimana? Investasi di bidang apa? Teknologi yang saat ini berkembang. Yang berkembang ini memang itu udah 6 tahun, 7 tahun lagi udah kita lihat tuh Korea udah ngejalanin itu duluan. Jadi memang di sana itu banyak penipuan. 6 bulan berjalan tiba-tiba regulasi bahkan tutup kan gitu. Nah, yang menjamin kalau teman-teman yang mau invest tapi ke bisnis kuliner tapi tidak merasa dikhianati itu gimana? Kita kan berakad di sini, terus ada bernotaris juga, dan kita punya plan yang udah kita susun gitu Coach. Mau dia yang receh, mau dia yang bar, punya investasi sendiri. Mudah-mudahan kita bisa. Jadi ada jenis-jenis kemitraannya ya, paket-paket kemitraannya, mau yang dia recehan tuh maksudnya yang apa tuh? Mungkin dia cuma produk aja gitu ya. Jadi gini Gus kan, misalnya kita kan di nominal 75 tuh ada bisa ngebuka outlet ya. Nah, tapi ini dia nggak, sebenarnya ada 15 ya silahkan cari temennya yang lain, patungan gitu, nanti diakadkan. Mereka tuh berakad, kita berakad gitu. Ya, kongsi ya istilahnya. Oke. Sum-sum kalau zaman bahasa Medan sum-sum. Kalau bahasa dulu kolektifan istilahnya. itu bahasa bisnis ya. Ya, jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang calon mitra ya, gitu ya. Oke. So, Smartpreneur, Smart Listener, ini menarik sekali. Program Smartpreneur Talk perdana kali ini mengundang 2 pelaku usaha yang kebetulan ini adalah sepasang ya, suami istri couplepreneur yang memulai bisnis mereka dari impian, dari harapan,
dari cita-cita ya, bukan hanya bekerja ya, tidak puas untuk cuma bekerja aja di perusahaan, tapi pengen menciptakan lapangan pekerjaan. Dan hari ini sudah menuju 7 atau 8 tahun ya untuk Hakuramen di 2022. Nah, semoga bisa terus berkembang, terus konsisten. Tadi keren banget, ada sistem Haku Universe, ada values tadi yang ditawarkan dalam bisnis gitu ya, sehingga mudah-mudahan bisa mendapatkan atau memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia ya di tengah pandemi ini ya. So untuk apapun tentang Hakuramen silakan cari ya, kepoin di Instagramnya, di Facebook ya, ada Hakuramen _ di Instagram, di Facebook ada Hakuramen Medan, atau bisa langsung follow Syachwina Putri Ritonga ya, untuk bisa dapatkan semangat ya, untuk bisa dapatkan ilmu, inspirasi ya, untuk teman-teman bisa terus berjuang ya bagi para UKM di luar sana di tengah pandemi ini. Dan yang mau ikutan atau mau ke studio Smart FM ngobrol-ngobrol sama Coach Ihsan ya, coaching on radio ya di program Smartpreneur Talk, silakan ya DM ke Smart FM Medan di Instagram Smart FM Medan, follow dulu ya sebelum DM. Kemudian nanti kita akan lihat ya, dari pihak Smart FM akan lihat dan menseleksi apakah Anda orang yang beruntung untuk hadir join di studio Smart FM ya, untuk kita ngobrol-ngobrol sehingga Anda bisa dapat insight dan bisa berbagi kepada teman-teman di luar sana, para smartpreneur dan para smart listener. Oke. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Silakan, Wina dulu deh. Apa nih? Sama aja, satu aja. Satu aja ya? Ya, satu aja. Iya. Apa nih yang mau Karena Bang Andi udah tenang ya, kerjanya udah terplanning gitu ya, jadi udah lebih happy ya. Tapi untuk Wina lah, karena kan Wina ini kan kita memang mau nggak mau melihat fakta ya, banyak para perempuan ya yang berbisnis itu lebih oke, ya kan? Kenapa lebih oke ya kan? Karena mereka ini memang sudah biasa ngurusin rumah tangga ya, anak-anak, jadi kelihatan nanti bisa lebih mengelola bisnis lebih oke gitu ya. Nah yang laki-laki juga jangan mau kalah sama perempuan. Ya, karena kebanyakan teman-teman Wina memang yang di sosial media itu memang yang usaha ya, ibu-ibu yang atau ibu muda lah, belum tua banget malah. Jadi memang mereka kreatif, mereka kayaknya ide-idenya terlalu banyak gitu. Benar sampai kayak ini bisa dijadiin usaha ternyata ya gitu. Nggak yang kepikiran juga, dan memang hebat-hebat semua. Jadi untuk yang ibu-ibu seperti Wina gitu kan, ibu muda yang mau usaha, bener-bener yang mau mulai dari rumah, gali potensinya. Kita tuh sebenarnya kalau misalnya perempuan udah ibu rumah tangga, kayaknya semuanya bisa dikerjain tuh gitu. Kita sambil ngomong anak bisa, sambil closing bisa gitu. Kita lagi masak itu dapat orderan tuh bisa gitu. Jadi jangan batasin diri di rumah, walaupun di rumah tetap bisa closing gitu, tetap bisa jualan. Oke, untuk apa? Untuk keluarga juga kan. Iya, itu ya. Jadi buat ibu-ibu ya di luar sana yang belum punya bisnis, mulai aja dulu. Yang sudah punya bisnis, walaupun banyak yang diurusin, dari urusan dapur, urusan anak-anak, urusan kasur, tetap bisa juga closing gitu ya. Oke, kita harus sudahi program Smartpreneur Talk hari ini ya, pada tanggal 31 Januari ya, perdana di Smart FM ya di 2022. Teman-teman silakan nanti ikutin yang belum lengkap nih, ngikutin di live bisa ke YouTube-nya Smart FM. Dan minggu depan kita akan ada lagi. Semoga bisa sehat-sehat semua dan semoga bisa ketemu ya di tanggal 7 ya. Kita bisa ketemu lagi sama teman-teman. Oke, itu saja pelajaran dari Hakuramen ini luar biasa, dan Anda juga harus luar biasa. Semangat pagi.